Tahun lalu saya pernah bahas iklan edukasi yang dikemas menarik gitu ya. Waktu itu saya bahas iklan safety demonstration punyanya berbagai macam airline ya. Itu jadi salah satu episode yang paling banyak direspon secara positif. Kenapa? Karena mengkomunikasikan sesuatu yang yang biasa-biasa aja yang orang udah tahu gitu ya, atau kayak nggak menarik gitu ya. Itu kan sulit, tapi mereka bisa ngebawain secara oke. Nah, kali ini kita bahas hal yang sejenis tapi beda konteks karena ini adalah konteksnya dalam negeri. Jadi iklan-iklan yang dilakukan di dalam negeri. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Iklan edukasi kan iklan yang nggak mudah dibuat ya. Kalau sekedar jadi ya gampang aja gitu ya. Letak kesulitannya tuh untuk mendapat perhatian orang. Nginget bahwa iklan-iklan edukasi direspon dengan udah tahu gitu ya. Itu yang bikin jadi tantangannya di situ gitu ya. Nah, sayangnya nggak banyak orang yang respon kayak gitu. Ternyata beneran udah tahu detailnya, enggak. Ternyata belum tahu gitu ya. Dan akhirnya goal untuk mengedukasinya jadi nggak tercapai. Beberapa bulan terakhir ini saya ngeliat ada dua iklan dengan pesan yang sama dari dua brand yang berbeda, banking gitu ya. Pesannya adalah tentang edukasi keamanan dalam perbankan gitu ya. Ini menyikapi fenomena semakin banyak dan semakin cerdiknya para pelaku penipuan. Dua-duanya saya nilai cukup baik, bahkan dapat view dan share yang juga cukup tinggi. Yang pertama itu dari BRI, ini udah berapa bulan yang lalu lah ya, mengangkat tema bilang aja enggak gitu ya. Sebagai edukasi orang untuk nggak membagikan data pribadi dengan cara apapun gitu ya, dan dengan iming-iming apapun gitu. Formatnya menyenangkan seperti film pendek, nggak kayak iklan. Ceritanya diawali dengan situasi casting sebuah film mengenai penipuan gitu ya. Sutradaranya kelihatan lagi ngelakuin audisi terhadap beberapa orang kandidat. Nah, mereka diminta untuk ayo tunjukin teknik penipuan terbaik yang bisa kalian lakukan. Jadi edukasinya smooth gitu ya. Audiens juga diajak untuk secara simpel nolak dengan singkat dan tegas. Teknik-teknik yang dilancarkan sama para peserta ini itu juga sesuatu yang relatable, akrab di telinga kita karena oh iya nih yang kayak gini sering nih gitu ya. Hasilnya view-nya udah 17 juta walaupun dipublish 7 bulan yang lalu kurang lebih gitu ya. Nah, itu cukup menarik. Yang kedua, ini lebih sadis lagi. Baru diposting kurang lebih sebulanan yang lalu udah dapat 36 juta view. Ini iklannya BCA. Ceritanya ngambil gaya-gaya James Bond di mana pemeran utamanya si Indro Warkop gitu ya. Mengedukasi bagaimana pelaku phishing bisa dapat data pribadi korbannya. Dengan berbagai macam triknya, klik link, download attachment dan lain sebagainya. Ininya pun simple ya. Cara mengedukasinya. Mereka selalu ngomong kalau nggak tahu jangan mau gitu ya. Tapi diplesetkan kalau nggak tahu itu dengan kalau nggak tahu bahasa Inggrisnya kan don't know. Jangan mau kasih no gitu ya, kasih no gitu ya. Jadi dono kasih no, makanya dia pakai Indro. Nah, apa yang bikin ini menarik dua iklan ini? Yang pertama, mereka fokus di solusi. Keberhasilan pertama dari iklan ini adalah kedisiplinan untuk fokus di solusi. Dua iklan ini menjelaskan gimana celah keamanan terjadi, trik-trik yang dilakukan familiar gitu ya, sehingga ngebangun relevansi, bikin orang kayaknya gue tahu nih, oh iya nih gue pernah nih, jadi gue harus apa ya gitu ya. Lalu mereka nggak ribet dengan solusinya gitu ya. Solusinya simple. Yang pertama bilang bilang aja enggak, langsung nolak tanpa basa-basi, tanpa perlu jelasin, bangun confidence audience untuk bisa nolak langsung. Yang kedua, yang si BCA, don't know, kasih no. Edukasinya jelas banget, kalau nggak tahu jangan kasih akses, kasih no aja gitu ya. Formula yang simple ini bikin orang jadi tahu harus apa dan diingat, itu dia. Mereka nggak menggambarkan apa yang terjadi ketika diklik. Ini penting banget ya, ini simple yang satu hal yang simple tapi penting banget. Kalau kita pernah lihat iklan-iklan game app di smartphone gitu ya, biasanya ngajak orang untuk terlibat dengan nunjukin gimana serunya dan mudahnya games ini. Terus habis itu di satu titik, move yang harusnya mudah dilakukan secara salah. Harusnya ke kiri gitu ya, kalau ke kiri kita menang, dibikin ke kanan. Nah, ini teknik untuk ngelibatin orang, untuk bikin orang,
itu kan harusnya nggak ke kanan, itu ke kiri, supaya kita mau nginstal terus untuk coba. Sini deh gue coba, masa gitu aja nggak bisa sih. Nah, yang bikin iklan ini si BCA dan BRI ini sepertinya ngerti betul teknik ini. Maka dari itu mereka tidak nunjukin adegan di mana korban coba-coba terpancing di teknik penipunya. Karena secara bawah sadar ketika itu dilakukan itu akan men-trigger orang untuk coba, gue pengen tahu masa kayak gitu aja ketipu sih, gitu ya. Coba deh, gue layanin deh, gitu. Nah, itu nggak dilakukan. Jadi rasa pengen tahunya itu nggak dilakukan, persis kayak waktu kita kecil ya. Apapun yang dilarang pasti malah dilakuin karena kita penasaran. Nah, kedua iklan ini nggak masuk ke sana karena fokus supaya orang nggak coba. Karena ketika orang coba maka korban akan berjatuhan, gitu ya. Iklan ini juga tidak berbau iklan, kemasannya smooth banget. Ini contoh storytelling yang amat sangat smooth, gitu ya, nggak berasa komersial sama sekali. Sehingga orang mau nonton karena bentuknya kayak film pendek, bikin orang pengen tahu ini apa ya, gitu ya. Nah, terus selanjutnya adalah iklan ini menarik karena unexpected. Otak manusia itu kan selalu berusaha predik, apapun yang terjadi selanjutnya udah diprediksi. Sama kayak kita mau nyebrang jalan gitu, terus ada mobil dari ujung sana gitu ya. Kan kita memprediksi, dengan kecepatan segitu kira-kira saya harus majunya kapan supaya saya nggak ketabrak. Kalau kita nggak bisa memprediksi maka kita ketabrak, gitu ya. Nah, ini mekanisme survive, dan disinilah letak di mana orang marketing bisa bermain, karena apapun yang kita dapat di otak bukan cuma sekedar nyebrang jalan, otak juga berusaha memprediksi. Orang marketing juga bisa bermain dengan prediksi ini, termasuk humor jadi menarik karena ini tentang prediksi yang salah, gitu. Kalau humor ketebak artinya terprediksi, kan jadi nggak lucu lagi, gitu ya. Justru humor jadi menarik karena kita memprediksinya A, ternyata B, gitu ya. Jadi otak jadi terus tadinya mau mengacuhkan, karena begitu bisa diprediksi otak udah nggak tertarik, gitu. Tapi ketika kita prediksinya A ternyata B, kok salah, otak ketarik lagi. Tapi karena ini tidak berbahaya maka orang ketawa, gitu ya. Maka dari itu sulit banget ketawa dengan humor yang beda culture. Kita dengar joke-joknya orang bule, gitu ya, kan nggak semudah itu kita ketawa, gitu, karena cara berpikirnya beda, karena prediksi kita pun berbeda, gitu. Jadi itu tadi. Nah, dua iklan ini juga nggak luput dari prediksi. Kalau ceritanya udah sesuai prediksi, ya udah nggak diingat, responnya ya udah gitu aja, gitu ya. Begitu nggak sesuai prediksi maka kita terus engage. Ini apa nih, dia mau ngomong apa sih, kok begini sih, kok meleset terus, makanya terus diikutin karena otak butuh sense making untuk bisa survive. Maka dari itu terus diikutin, dan itu yang membuat iklan ini jadi jadi diingat terus, gitu ya, diikutin terus dari awal sampai akhir. Dan itu juga yang bikin dua iklan ini punya hasil yang baik dari sisi view, karena orang gagal memprediksi tapi nggak bahaya, sehingga orang juga nggak ngerasa terancam, gitu ya. Jadi mudah diingat, dibagikan juga, dikecoh secara fun itu memang juga fun juga. Maka dari itu kita juga mengecoh teman kita dengan ngebagi ini nih, coba nih lo lihat deh. Terus habis itu kan jadi fun, orang juga ngerasa jadi kita jadi social currency-nya bermain di sana. Maka dari itu viralnya mulai naik dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting adalah multi relevancy. Ini adalah rumus paling dasar copywriting sebenarnya. Kalau kita bikin copywriting, saya selalu bilang sebisa mungkin kita harus multi relevansi. Bentuknya mau tagline, hashtag, headline. Yang sukses ini selalu pakai teknik ini. Pada dasarnya kan tugas marketer yang paling berat adalah ngebangun relevansi kedua pihak. Harus relevan untuk konsumen sehingga menarik mereka, tapi juga relevan untuk brand supaya brandnya juga tersampaikan. Nah, kemampuan copywritingnya akhirnya dibutuhkan. Contohnya apa? Kalau kita lihat tagline-nya si Gojek, pasti ada jalan, gitu ya. Secara eksplisit untuk produk, Gojek sebagai bisnis transportasi nggak bisa lepas dari yang namanya jalan. Dan berbagai mode transportasi yang digunakan Gojek juga menggambarkan pilihan jalan yang bisa digunakan. Sekaligus juga untuk menunjukkan selalu ada jalan untuk mencapai tujuan dengan Gojek. Jadi eksplisit sekali untuk produk bahwa selalu ada jalan dengan Gojek, karena Gojek itu tentang cari jalan, kan gitu ya. Tapi secara implisit untuk konsumen ini juga tentang life mantra untuk konsumen jalani hidup, selalu optimis. Selalu ada jalan kan selalu optimis, nemuin cara-cara yang kreatif, gitu. Makanya mereka keluarin ini dengan cerdikiawan, gitu ya. Itu contoh yang pertama. Yang kedua adalah punyanya Tokopedia, mulai aja dulu. Secara eksplisit untuk produk, apapun maunya kita, mulai aja cari dulu aja di Tokopedia. Baik sebagai seller, mulai aja dulu jualan di Tokopedia. Sebagai buyer, butuh sesuatu, mulai aja dulu di Tokopedia, gitu ya. Nah, jadi untuk produk relevan, tapi untuk konsumen juga sama. Ini juga tentang life mantra. Mulai aja dulu tuh kan tentang apapun yang kita cita-citain, udah deh, jalan aja dulu tanpa takut khawatir. Mulai aja dulu, gitu kan. Nah, iklan BCA juga sama, gitu. Edukasinya jelas. Kalau nggak tahu, don't know. Jangan kasih no, gitu ya. Tapi dono kasih no ini juga sama
Ini kan plesetannya trio komedian warkop ini ya. Jadi relevansinya dibangun dono, kasih no dalam arti kalau nggak tahu jangan kasih gitu ya. Kan dibaca dono kasih no indro, jadi dono kasih no indro gitu. Jadi akhirnya multi relevansinya juga jalan, dan itu yang akhirnya punya unsur kejutan, karena salah satu kebiasaan otak juga cari pattern. Dalam hal apapun kita selalu bisa menangkap pattern, dan setidaknya selalu berusaha nemuin pattern, dan begitu ketemu kita akan ingat lebih karena otak ngerasa ini pleasure. Makanya kita suka lagu atau puisi yang berima, karena itu juga pattern gitu ya. Relevansi juga adalah pattern gitu, itu buat otak bahagia gitu, karena otak berhasil nemuin secara unexpected. Jadi trik-trik ini yang dipakai sama BRI dan BCA ini yang kita patut acungi jempol, karena berhasil mengedukasi dan bikin orang mau narik perhatian dan akhirnya ingat dan ujung-ujungnya sampai viral. Oke, seperti biasa ada kuis, pertanyaannya sebagai berikut. Pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya, maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.